Ternyata kata para sahabat seperti Ibnu Abbas, penyebab dukhon adalah datangnya hantaman meteor. Ini ya, datangnya hantaman meteor dari ruang angkasa menabrak daratan bumi, sehingga terjadilah dukhon. Meteor ini menimbulkan efek yang luar biasa ke muka bumi, Pak. Seluruh listrik semuka bumi padam dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Semua teknologi shut down, berhenti semua teknologi, satelit nggak bisa berfungsi dan sebagainya. Jadi penyebab dukhon adalah meteor. Kata siapa ini? Abdullah ibnu Abbas. Di dalam Al-Quran beberapa penggambaran Allah di akhir zaman bahwa benda langit akan menghantam bumi yang menyebabkan orang-orang kafir dan orang jahat sedunia menderita dengan dahsyatnya penderitaan. Oke? Nah sekarang kapan meteor ini menabrak bumi? Ini harus ada oknum yang memancing meteor ini jatuh. Dalam hal ini tegas saya sampaikan hadis Nabi berikut, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun, kata Rasul. Pada umat ini kelak akan terjadi petaka di akhir zaman, berupa banyak negeri-negeri yang Allah belah, tenggelam yang di atasnya masuk ke dalam. Yang kedua, akan banyak wajah-wajah yang dirubah oleh Allah menjadi wajah babi, kera, monyet, anjing. Dan yang ketiga, datangnya hantaman meteor dari ruang angkasa. Jadi tiga petaka ini terjadi hampir dalam waktu yang bersamaan. Bertanya para sahabat, wa matadaka ya Rasulullah, alangkah ngerinya ya Rasul. Matadak, kapan itu? Kapan itu ya Rasulullah? Nabi berkata, apabila kamu, kata Rasulullah, sudah melakukan tiga hal ini. Kamu yang dimaksud sini adalah Mekah, Madinah, penguasa Arab Saudi. Apa yang dilakukan mereka, kata Rasulullah? Satu, apabila kamu sudah berlomba-lomba mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita. Dua, apabila kamu sudah suka dan sudah menghalalkan musik, alat-alat musik. Dan yang ketiga, apabila kamu sudah meminum minuman khamar secara terbuka dan terang-terangan. Demi Allah wahai kaum muslimin, ketiga perangai hina ini Arab Saudi hari ini sudah melakukannya. Betul tidak? Sikit-sikit konser musik raksasa, sikit-sikit acara konser musik raksasa, menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita berbagai negara, dari India, dari Korea, dari Rusia, dari mana-mana. Ya Allah, sementara minum-minuman keras sudah tos-tosan secara terbuka. Anak-anak gadis, anak perempuannya sekarang boleh buka jilbab dan tidak lagi dilarang, sudah boleh pacaran, bahkan sudah boleh masuk hotel nggak pakai buku nikah, nggak apa-apa, nggak akan dirazia, bahkan sudah ada legalitas ya, atau bukan ini ya, sudah dibolehkan mandi di tepi pantai dengan pakaian bikini. Innalillah. Bahkan di Mekah ditemukan pasangan LGBT menikah, warga yang masih beriman marah, diserahkan ke pihak keamanan, dilepas lagi, Pak. Sekarang Arab Saudi sudah menjadi gila, menjadi negeri liberal. Kalau itu sudah kamu lakukan, petaka hujan meteor akan menghantam bumi, kata Rasulullah. Berarti udah dekat sekali. Seharusnya ya, kapan entahlah, Allahu a'lam. Tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya serahkan pada Allah. Yang jelas pemicunya adalah penguasa Arab Saudi hari ini, Pak. Karena di sanalah yang paling terakhir masih mempertahankan norma-norma dan syariat Islam. Sekarang Arab Saudi resmi menolak syariat Islam. Secara gagah berani Muhammad bin Salman berkata di depan televisi ya, saya menolak semua hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, udah akidah Mu'tazilah itu, Pak. Kalau menolak hadis sahih, maka berarti sekian banyak hukum syariat Islam akhirnya ditolak. Siapapun ulama yang berani angkat suara pasti ditangkap, Pak. Ribuan ulama di Arab Saudi hari ini masuk penjara. Percepatan terjadinya dukhon dengan Allah turunkan meteor sudah dilakukan oleh oknumnya Arab Saudi. Untuk Bapak ketahui, Arab Saudi ini asli dari akar sejarah mereka. Mereka adalah Yahudi dari Irak, Yahudi pedagang dari Irak. Ini diakui langsung oleh Raja Faisal ketika Raja Faisal masih ada di Washington Post, di Washington, dan ini dimuat di Washington Post. Apa kata Raja Faisal? Jangan ganggu orang Yahudi tinggal di Arab, kita bisa hidup bertetangga. Kami ini adalah dari bangsa Yahudi, buktinya kami bisa hidup di tengah-tengah komunitas Arab. Berarti
penguasa Arab Saudi hari ini adalah Yahudi. Wajar nanti Imam Mahdi muncul, mereka dihengkangkan seluruhnya, mereka digulingkan semuanya, dan kembali Makkah Madinah itu ke dalam pangkuan Islam. Maaf Bapak Ibu, saya harus sampaikan ini sebagai penutup, sebagai closing ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu seluruhnya bersemangat menyongsong akhir zaman ini dengan amalan yang segila-gilanya. Nggak apa-apa saya katakan kalimatnya begitu Pak ya. Bapak sekarang, ibu-ibu, kompaklah suami istri untuk berlomba-lomba menjadi ahli surga, mumpung kita masih belum lagi ditimpa oleh meteor, mumpung dukhan belum terjadi. Ayo berlomba-lomba beramal soleh.